menyaksikan peserta kami dengan judul Peran Mahasiswa dalam Menjaga Mutu Negara dalam tema Mengapa Konstitusi. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Askari Radian sebagai moderator. Selanjutnya, Saya Dewan Sentosa. Saya Dewa Wakil. Saya Salim Fadila. Saya Syaril Effendi. Saya Wahyu Ramadhani. Saya Citra Sofia. Saya Dewi Chandra. presentasi ini akan terdiri dari beberapa bagian dan setiap anggota kelompok akan menyampaikan materi sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan. Tanpa berpanjang lebar, saya persilakan anggota pertama, Sherly, untuk memulai. Teman-teman, kalian tahu nggak sih yang bisa membuat kita terlibat aktif dalam masyarakat? Jawabannya ada pada norma sosial dan tanggung jawab kewarganegaraan. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi seperti dalam pemilu lebih dipengaruhi oleh norma dan rasa tanggung jawab dibandingkan insentif materi. Nah, di era globalisasi ini, pendidikan kewarganegaraan punya peran yang sangat penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya paham dalam hak dan kewajiban, tapi juga siap menghadapi tantangan dunia digital. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syaril. Penelitian ini menggali konsep kewarganegaraan melalui studi literatur. Dari berbagai jurnal, buku, dan kebijakan, kita bisa melihat bagaimana norma sosial, pendidikan kewarganegaraan, dan perubahan teknologi mempengaruhi kita dalam kehidupan berbangsa. Intinya, kita perlu terus belajar dari berbagai sumber agar bisa paham tren global dan lokal sekaligus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewa. Hasil dan pembahasan pertama, kesadaran mahasiswa. Mahasiswa memahami pentingnya konstitusi sosial dan peran mereka dalam menjaga keutuhan negara. Diskusi, seminar, dan organisasi jadi nilai media utama untuk memahamkan nilai ini. Partisipasi dalam kegiatan tersebut bukan hanya menunjukkan kepedulian, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kewarganegaraan. Mahasiswa juga menyadari bahwa memulai peran aktif mereka nilai-nilai demokrasi dapat diperkuat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bulan. Hasil dan pembahasan yang kedua, manfaat teknologi dan literasi digital. Di era digital, teknologi menjadi alat penting dalam memahami isu sosial, politik, dan konstitusi. Media sosial digunakan pelajar untuk berdiskusi dan bertukar pikiran tentang isu-isu nasional, seperti norma sosial atau hak asasi manusia. Literasi digital terbukti meningkatkan pemahaman mereka terhadap keberanian, norma sosial, dan partisipasi politik. Hal ini menegaskan bahwa generasi muda harus terus meningkatkan keterampilan digital untuk berkontribusi lebih efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Davina. Hasil dan pembahasan yang ketiga adalah tantangan globalisasi. Globalisasi menghadirkan tantangan yang besar, seperti melemahnya ikatan sosial dan meningkatnya individualisme. Meski begitu, mahasiswa tetap menyadari pentingnya menjaga persatuan nasional. Mereka melihat globalisasi sebagai peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan tantangan global. Identitas nasional dan rasa tanggung jawab kewarganegaraan menjadi kunci dalam menghadapi tekanan global ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cut Naila. Hasil dan pembahasan keempat, peran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai sosial, budaya demokrasi, dan radikalisme nasional. Kurikulum yang menggabungkan pendekatan tradisional dengan teknologi modern semakin diperlukan. Mahasiswa berharap metode pengajaran yang lebih interaktif dan berbasis teknologi dapat membuat mereka lebih tertarik dan terlibat. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan bisa menjadi alat efektif dalam membangun generasi muda yang kritis, peduli, dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dibacakan oleh Johan. Hasil dan pembahasan yang terakhir ialah pentingnya norma sosial. Norma sosial dianggap sebagai aturan tidak tertulis
yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Penegakan norma ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pengalaman, dan partisipasi sosial. Mahasiswa menekankan bahwa norma sosial membantu membentuk perilaku kooperatif, seperti memberi kontribusi atau berkontribusi dalam kegiatan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syekh. Hasil dari pembahasan diambil dari data yang telah kami siapkan berupa kuesioner yang diisi oleh kelas CR 002 sebagai responden. Ada 15 pertanyaan yang kami berikan, di antaranya yang pertama adalah apakah Anda setuju peran konstitusi sangat penting dalam menjaga stabilitas negara? Mayoritas mahasiswa menjawab setuju bahwa peran konstitusi sangat penting dalam menjaga stabilitas negara. Yang kedua, apakah Anda setuju mempelajari norma dan konstitusi melalui pendidikan kewarganegaraan di perkuliahan adalah hal yang penting? Mayoritas mahasiswa menjawab setuju bahwa pendidikan kewarganegaraan di perkuliahan adalah hal yang penting. Yang ketiga, apakah Anda setuju bahwa norma sosial adalah aturan tidak tertulis dalam masyarakat? Mayoritas mahasiswa menjawab setuju bahwa norma sosial adalah aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Yang keempat, apakah Anda setuju pendidikan kewarganegaraan di universitas membantu Anda memahami tanggung jawab sebagai warga negara? Mayoritas mahasiswa menjawab setuju bahwa pendidikan kewarganegaraan di universitas membantu memahami tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kelima, apakah Anda setuju aktif kegiatan mendukung norma dan konstitusi seperti diskusi, seminar, organisasi wajib dilakukan mahasiswa? Mayoritas mahasiswa menjawab setuju bahwa kegiatan mendukung norma dan konstitusi wajib dilakukan mahasiswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cik Naila. Yang keenam, apakah Anda setuju jika terlibat dalam diskusi atau kegiatan politik dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi? Mayoritas mahasiswa menjawab setuju. Ini jika terlibat dalam diskusi atau kegiatan politik dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi. Ketujuh, apakah Anda setuju memanfaatkan media digital berguna untuk mempelajari norma dan konstitusi? Mayoritas mahasiswa menjawab setuju. Ini menunjukkan memanfaatkan media digital berguna untuk mempelajari norma dan konstitusi. Kedelapan, apakah Anda setuju literasi digital dapat membantu Anda memperkuat pemahaman terhadap norma dan konstitusi? Mayoritas mahasiswa menjawab setuju jika literasi digital dapat membantu Anda memperkuat pemahaman terhadap norma dan konstitusi. 9. Apakah Anda setuju media sosial adalah sarana yang efektif untuk mendiskusikan isu-isu konstitusional dan norma sosial? Mayoritas mahasiswa menjawab setuju jika media sosial adalah sarana yang efektif untuk mendiskusikan isu-isu konstitusional dan norma sosial. Ke-10, apakah Anda setuju pendidikan kewarganegaraan di universitas Anda sudah inklusif dalam menghadapi tantangan keberagaman? Mayoritas mahasiswa menjawab setuju jika pendidikan kewarganegaraan di universitas sudah inklusif dalam menghadapi tantangan keberagaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewa. 11. Apakah Anda setuju peran mahasiswa dalam menjaga keutuhan negara di tengah tantangan globalisasi adalah sangat penting? Mayoritas mahasiswa menjawab setuju peran mahasiswa bahwa peran mahasiswa dalam menjaga keutuhan negara di tengah tantangan globalisasi adalah sangat penting. 12. Apakah Anda setuju norma sosial di lingkungan kampus mendorong mahasiswa untuk terlibat lebih aktif dalam kegiatan kewarganegaraan? Mayoritas mahasiswa setuju bahwa norma sosial di lingkungan kampus mendorong mahasiswa untuk terlibat lebih aktif dalam kegiatan kewarganegaraan. Yang ke-13, apakah Anda setuju metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang ada di universitas Anda menarik? Mayoritas mahasiswa menjawab setuju bahwa metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang ada di universitas Anda menarik. 14. Apakah Anda setuju pendidikan kewarganegaraan
mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efektivitas belajar. Mayoritas menjawab setuju bahwa pendidikan pekerjaan harus lebih mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efektivitas belajar. Yang terakhir, apakah Anda setuju bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan negara? Mayoritas mahasiswa menjawab setuju bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan negara. Seluruh materi telah disampaikan. Saya sebagai moderator akan menarik kesimpulan. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya soal belajar di kelas. Ini adalah bekal untuk membangun karakter, memahami nilai Pancasila, dan jadi warga negara yang tidak cuma diam, tapi berkontribusi nyata. Di era digital, kita punya peluang besar untuk terlibat, mulai dari diskusi online sampai mempengaruhi kebijakan publik. Jadi, mari kita bersama-sama jadikan pendidikan kewarganegaraan lebih relevan, modern, dan bermakna untuk masa depan bangsa kita. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sylvia Radadita dan teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran